Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrio Wirayuda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2021 053 0003 ingin mempresentasikan hasil buah tugas dari mata kuliah riset PR tentang audit komunikasi. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Apa itu definisi dari audit komunikasi? Pada dasarnya, audit komunikasi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas strategi komunikasi suatu organisasi. Jadi di sini audit komunikasi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi komunikasi yang sudah dijalankan dari suatu organisasi. Lalu apa tujuannya dari audit komunikasi ini? Tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pengiriman pesan, menilai keterlibatan audiens, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Melalui langkah-langkah seperti identifikasi tujuan komunikasi, analisis audiens, dan evaluasi media, audit komunikasi membantu organisasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan visi dan nilai mereka. Apa manfaatnya? Manfaat audit komunikasi yaitu mencakup peningkatan efisiensi komunikasi, keterlibatan karyawan yang lebih baik, dan adaptasi strategi komunikasi yang sesuai dengan perkembangan dinamis dalam lingkungan bisnis dan sosial. Kita next ke slide selanjutnya. Mengapa audit komunikasi? Di dalam organisasi, efektivitas komunikasi memegang peranan kunci dalam mencapai tujuan strategis. Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan, entah itu tujuan pribadi atau tujuan bersama. Dan di dalam organisasi, jelas kita menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya, pertanyaan krusial adalah mengapa kita perlu melakukan audit komunikasi? Audit komunikasi menjadi penting karena membantu mengidentifikasi hambatan dan potensi dalam aliran pesan organisasi. Dengan mengevaluasi strategi komunikasi, kita dapat mengatasi tantangan yang mungkin merugikan efektivitas pesan, seperti terhambatnya pesan, serta kita juga bisa mengoptimalkan peluang untuk mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Kita next ke slide selanjutnya. Pada slide ini kita akan menjelajahi langkah-langkah yang terlibat dalam audit komunikasi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan komunikasi. Untuk apa sih komunikasi ini? Untuk apa kita melakukan komunikasi ini? Yang menjadi dasar dari setiap pesan yang disampaikan. Apa pesan yang ingin kita sampaikan kepada organisasi kita, kepada karyawan kita, kepada tenaga didik kita? Apa sih sebenarnya esensi pesan yang akan kita sampaikan? Selanjutnya, setelah itu kita menganalisis audiens, membantu kita untuk memahami siapa yang menjadi sasaran pesan
dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan mereka. Ya, karyawan pun berbeda-beda. Anak-anak organisasi lain pun juga berbeda-beda. Kita perlu menganalisis audiens untuk mengetahui siapa sih sebenarnya sasaran kita. Lalu peninjauan materi komunikasi mencakup evaluasi terhadap pesan, desain, dan gaya penyampaian. Evaluasi media dan saluran komunikasi melibatkan peninjauan efektivitas berbagai platform. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat secara holistik menilai dan meningkatkan strategi komunikasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Fase kelima melibatkan analisis feedback dan respon dari audiens. Memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pesan diterima. Penilaian keterlibatan dan partisipasi kemudian mempertimbangkan sejauh mana audiens terlibat dalam proses komunikasi. Pada slide ini kita juga mencakup perbandingan hasil audit dengan tujuan awal komunikasi. Jadi setelah kita melakukan audit, kita juga akan melakukan perbandingan dengan tujuan awal kita. Misalnya tujuan awal kita A, tapi kok hasil auditnya B. Akhirnya nanti kita bisa mendapat kesimpulan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki dari komunikasi yang sedang kita lakukan sebelumnya. Akhirnya rekomendasi perbaikan membantu mengarahkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas komunikasi berdasarkan temuan dari audit komunikasi tersebut. Oke, pada slide ini saya akan memberi sedikit ilustrasi dan contoh dari berbagai macam langkah-langkah audit komunikasi yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Yang pertama tadi kita mengenal adanya identifikasi tujuan komunikasi. Contoh, ada suatu perusahaan teknologi ingin mengidentifikasi tujuan komunikasi mereka untuk meluncurkan produk baru. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran konsumen dan memotivasi mereka untuk melakukan prapesan. Fokus pada peningkatan penjualan dan reputasi merek. Ilustrasinya gambaran grafis dari tujuan komunikasi. Misal gambar produk baru dengan indikator peningkatan penjualan dan citra positif. Lalu pada langkah yang kedua ada analisis audiens. Saya kasih contoh sebuah organisasi nirbala ingin menyampaikan pesan tentang kampanye amal kepada audiens yang beragam. Melalui analisis, mereka mengidentifikasi segmen audiens, termasuk usia, minat, dan nilai-nilai untuk menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Pada ilustrasinya, di audit komunikasi kita bisa memberi diagram batang atau diagram lingkaran yang memvisualisasikan perbedaan dalam demografi audiens dan bagaimana pesan dapat disesuaikan untuk mencapai resonansi maksimal. Kita ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga, kita mengenal peninjauan materi komunikasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengaudit materi kampanye iklan mereka. Mereka meninjau pesan, gambar, dan slogan untuk memastikan kesesuaian dengan nilai merek dan daya tarik yang diinginkan. Sebagai ilustrasi pada audit komunikasi, slide dengan snapshot iklan sebelum dan sesudah diaudit dengan penekanan pada perubahan atau penyempurnaan yang diusulkan. Di langkah keempat, kita mengenal evaluasi media dan saluran komunikasi.
Sebagai contoh, ada sebuah agensi pemasaran online mengevaluasi performa iklan di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, ataupun Google Ads. Melalui analisis ini, mereka bisa menentukan platform mana yang memberikan ROI atau benefit mereka secara terbaik. Ilustrasi dari audit komunikasi, kita bisa memberi grafik garis yang menunjukkan tingkat keterlibatan atau konversi pada masing-masing platform selama periode waktu tertentu. Misal, tergantung target sasaran kita. Misal target sasaran kita adalah anak muda yang sekarang lebih banyak menggunakan aplikasi TikTok. Maka kita sebagai agensi pemasaran online dapat memilih platform TikTok tersebut untuk kita berbagi iklan di sana atau kita mengeluarkan iklan di sana. Kita lanjut pada analisis langkah yang kelima, maaf. Di analisis kelima, kita ada analisis feedback dan respon. Sebagai contoh, sebuah perusahaan meluncurkan survei kepuasan pelanggan setelah kampanye iklan. Analisis feedback dari pelanggan tersebut dapat membantu mereka memahami persepsi dan respon terhadap pesan. Ditemukan bahwa sebagian besar pelanggan memberikan tanggapan positif terhadap kreativitas iklan yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan. Dalam audit komunikasi, kita bisa menambahkan diagram lingkaran yang menunjukkan persentase tanggapan positif, negatif, dan netral dari survei pelanggan. Itu akan memudahkan kita untuk melihat seberapa besar kepuasan pelanggan, seberapa besar tanggapan positif dari mereka, dan juga itu akan memudahkan kita untuk melakukan rekomendasi langkah selanjutnya. Lalu di langkah yang keenam, kita ada penilaian keterlibatan dan partisipasi. Contoh, sebuah organisasi melakukan analisis terhadap partisipasi karyawan dalam kegiatan internal. Mereka mengukur tingkat keterlibatan dan partisipasi dalam pertemuan tim, pelatihan, dan platform kolaboratif. Di ilustrasi, kita bisa menambahkan grafik batang yang membandingkan tingkat partisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dua contoh terakhir yaitu ada perbandingan dengan tujuan awal. Contoh, sebuah perusahaan menetapkan tujuan meningkatkan kesadaran merek mereka sebesar 20% selama kampanye tertentu. Setelah kampanye berakhir, mereka membandingkan metrik kesadaran merek aktual dengan tujuan awal dan menemukan bahwa mereka mencapai peningkatan sebesar 25%. Nah, ilustrasi yang bisa kita gunakan dalam audit komunikasi adalah grafik garis yang memperlihatkan perbandingan antara tujuan awal dan hasil aktual untuk setiap metrik yang diukur. Pada langkah terakhir, ada rekomendasi perbaikan. Contoh, setelah menganalisis hasil audit, perusahaan menemukan bahwa pesan mereka kurang mendalam dalam menargetkan segmen tertentu. Segmentasinya kurang mendalam ataupun kurang terstruktur dari audiens. Rekomendasi perbaikan mencakup penyesuaian strategi iklan untuk lebih efektif menjangkau kelompok tersebut. Ilustrasi yang bisa kita gunakan di dalam audit komunikasi adalah menggunakan diagram dengan langkah-langkah rekomendasi yang menyoroti perubahan spesifik yang akan diterapkan pada strategi komunikasi. Kita nggak bisa menggunakan strategi yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Kita harus menemukan langkah-langkah baru, rekomendasi-rekomendasi baru dari perusahaan tersebut yang berdasarkan kepada data-data yang diambil dari audiens yang sudah
kita survei. Lalu untuk berikutnya ada contoh dari jurnal yang berjudul Kampanye Stop Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses audit komunikasi serta menganalisis tanggapan masyarakat yang menghasilkan evaluasi terhadap kampanye Stop Narkoba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Memang kebanyakan audit komunikasi ini menggunakan perspektif dari deskriptif kuantitatif karena pada dasarnya bentuknya adalah berupa angka. Penelitian ini dilakukan di BNNK Serdang Bedagai atau Sergai terhadap kampanye Stop Narkoba dari Januari hingga Juni 2017. Audit komunikasi dilakukan secara internal dan eksternal. Dalam internal, kita merencanakan dan mempersiapkan pesan kampanye Stop Narkoba dengan teknik profil komunikasi keorganisasian dari Face and Voice. Sampel yang diambil berjumlah 31 responden, pegawai BNNK Sergai. Audit komunikasi eksternal dilakukan dengan melihat tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye Stop Narkoba. Sampel diambil secara acak dari 2 kecamatan sebanyak 114 responden. Hasil audit komunikasi internal dan eksternal mengindikasikan bahwa organisasi dalam keadaan sehat adalah hasil audit komunikasi internal dan eksternal diperoleh dalam kategori baik dengan skor 3,145 dari skala 4. Audit komunikasi internal organisasi mengindikasikan bahwa organisasi dalam keadaan sehat. Hal ini sejalan dengan teori informasi yang dipakai dengan melihat aliran informasi dalam organisasi berjalan lancar. Anggapan masyarakat menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan telah efektif dan efisien. Lalu ada contoh kedua yaitu audit komunikasi dari Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Yogyakarta. Di dalam abstrak, mereka menjelaskan penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelaksanaan audit komunikasi organisasi pada organisasi WALHI Yogyakarta terhadap peningkatan sistem organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Penelitian ini menggunakan teori informasi organisasi, sama seperti penelitian sebelumnya, dan metode deskriptif kualitatif. Temuan penilaian ini menggambarkan proses pelaksanaan audit komunikasi. Organisasi WALHI Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh 5 unit analisis yaitu organisasi, muatan informasi, manajemen, proses komunikasi atau kegiatan-kegiatan komunikasi, dan umpan balik. Dari kelima unit analisis tersebut ditemukan faktor keterbukaan secara vertikal maupun horizontal mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan keberhasilan kinerja organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah peranan teknologi komunikasi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi secara internal. Media-media tertulis, cetak maupun elektronik merupakan media penunjang yang digunakan dalam organisasi ini. Audit komunikasi yang diterapkan di setiap organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Jadi di dalam WALHI Yogyakarta ini sudah baik dalam komunikasi organisasi mereka, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dengan apa mereka indikatornya, yaitu adalah adanya akses aliran informasi yang lancar dari atasan ke bawahan maupun karyawan ke karyawan. Itu yang membuat organisasi ini sehat.
Kita lanjutkan ke slide setelahnya. Setelah kita mempelajari apa itu audit komunikasi dan manfaat serta tujuannya, serta kita juga sudah mempelajari contoh-contoh dari audit komunikasi, tidak adil rasanya kalau kita tidak membahas tentang tantangan umum dalam audit komunikasi. Tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri di setiap organisasi untuk melakukan audit komunikasi. Namun secara garis besar, tantangan umum ini yang biasa terjadi di dalam audit komunikasi sebuah organisasi. Meskipun audit komunikasi memberikan manfaat yang signifikan, beberapa tantangan mungkin muncul selama prosesnya. Beberapa tantangan yang umum melibatkan resistensi terhadap perubahan dari pihak internal, kekurangan data yang akurat, atau kompleksitas dalam mengukur dampak psikologis dari pesan yang disampaikan. Memahami tantangan ini penting agar proses audit komunikasi dapat diarahkan dengan lebih efektif dan solutif. Pada slide ini, kita memberikan pandangan yang realistis tentang hambatan yang mungkin dihadapi selama audit komunikasi dan mempersiapkan audiens untuk mengatasi mereka dengan bijak. Lalu kita akan membahas tentang manfaat dari audit komunikasi. Kita sudah berbicara panjang lebar tentang audit komunikasi, tujuan, dan juga contoh-contohnya. Setelah ada hambatan, kita juga harus membahas manfaat dari audit komunikasi. Audit komunikasi ini sebenarnya bukan hanya proses evaluasi, tapi juga investasi strategis dalam kesuksesan dalam sebuah organisasi. Melalui audit komunikasi, organisasi dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas komunikasi mereka. Manfaatnya melibatkan peningkatan keterlibatan karyawan, peningkatan pemahaman pesan, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis. Selain itu, audit komunikasi membantu membangun fondasi komunikasi yang kuat yang esensial untuk membangun hubungan positif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pada slide ini memberikan gambaran menyeluruh tentang nilai jangka panjang yang dapat diperoleh organisasi melalui pelaksanaan audit komunikasi yang efektif. Jadi manfaat audit komunikasi ini ada banyak sekali ya teman-teman. Manfaat dari audit komunikasi ini selain kita juga bisa mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas komunikasi, kita juga bisa menjadi sebuah muhasabah dari organisasi tentang apa yang belum berjalan, apa yang membuat kita terhambat, apa yang belum kita capai. Dengan melaksanakan audit komunikasi ini, insya Allah sebuah organisasi akan tetap bisa berjalan sustain dengan dapat mampu mencapai tujuan yang diinginkan organisasi tersebut. Pada kesimpulan, kita mendapat dua kesimpulan dari audit komunikasi. Yang pertama adalah korelasi atau peran korelasi antara implementasi, rekomendasi, hasil audit, dan peningkatan efektivitas komunikasi. Artinya apa? Setiap tindakan yang diambil sebagai respon terhadap hasil audit seharusnya berdampak positif dengan cara organisasi menyampaikan pesan, berinteraksi dengan audiens, dan mencapai tujuan komunikasi mereka. Adanya audit komunikasi ini adalah untuk mengevaluasi, bukan hanya mengevaluasi, tapi juga menyiapkan rencana ke depan. Bagaimana rencana ke depan dari hasil evaluasi tadi, kita mempersiapkan rencana apa, kita bisa mengevaluasi apa yang salah dari pola komunikasi di organisasi kita. Lalu simpulan yang kedua, kita bisa mengindikasikan bahwa audit komunikasi bukanlah langkah sekali jalan. Ini adalah langkah yang akan terus sustainable, melainkan juga sebuah proses yang harus berlangsung secara terus-menerus. Dengan melibatkan organisasi dalam siklus audit yang berkelanjutan, mereka dapat memastikan bahwa strategi komunikasi mereka
tetap relevan dan efektif seiring dengan perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Ini juga membantu organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan industri, teknologi, dan kebutuhan audiens sambil menjaga standar komunikasi yang tinggi dalam sebuah organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Prayuda mengucapkan terima kasih.